Saudara-saudari umat Allah yang terkasih, salam damai sejahtera bagi kita semua. Saya Romo Gregorius Dani Triantoro dari Paroki Santo Yosef Ngawi hendak memberikan renungan dalam acara Mimbar Agama Katolik Komsos Keuskupan Surabaya. Mari kita persiapkan diri kita dan kita hendak membaca dari Injil Minggu Biasa ke-27. Mari kita siapkan diri kita. Injil Lukas bab 17 ayat 5 sampai dengan 10. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, "Tambahkanlah iman kami." Jawab Tuhan, "Kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, 'Terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut,' dan ia akan taat kepadamu. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, 'Mari segera makan'? Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, 'Sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum, dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum'? Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, 'Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan.'" Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, baru saja kita mendengarkan Injil di mana para murid memohon kepada Yesus, "Tambahkanlah iman kami." Kalau kita berdoa, biasanya kita memohon sesuatu, rezeki, kelancaran kerja, kesehatan, berbagai macam hal. Namun pernahkah kita memohon tambahan iman? Menarik bahwa para murid meminta tambahan iman. Mengapa demikian? Para murid dekat dengan Yesus, tahu betul apa yang diajarkan Sang Guru. Begitu banyak menjumpai mujizat yang dibuat oleh Sang Guru. Namun mengapa minta tambahan iman? Para murid meminta tambahan iman karena mereka sungguh tahu betul akan tugas yang berat yang mereka akan hadapi, yaitu menjadi pewarta Injil, bukan tugas yang biasa. Dikatakan dalam awal bacaan Injil tadi, "Tuhan tambahkanlah iman kami." Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, menjadi murid tentu bukanlah suatu tugas yang mudah, sehingga mereka pun harus terus bersiap. Bahkan para murid pun pernah kurang percaya kepada Sang Guru. Kita ingat suatu teks, para murid ini bersama dengan Sang Guru dalam sebuah perahu. Namun para murid takut ketika perahu mereka dihempas badai. Mereka memarahi Yesus, dikiranya Yesus tidak mau menolong mereka. Padahal Sang Guru ada bersama dengan mereka. Tuhan ada bersama dengan mereka. Ini salah satu contoh kecil bagaimana iman menjadi sesuatu yang penting. Kepercayaan kepada Allah menjadi sesuatu yang penting. Itulah makanya para murid memohon tambahan iman kepada Sang Guru. Dalam Injil hari ini, Yesus juga menegaskan bahwa murid-muridnya harus tetap rendah hati dan tak lupa semakin beriman
Yesus meminta supaya mereka mau menjadi hamba-hamba Allah. Menjadi hamba. Menjadi orang yang melayani Sang Guru. Hamba yang rendah hati. Hamba yang tidak mudah berbangga diri akan segala prestasi, keberhasilan, kesuksesan ketika bertugas, bermisi. Dan itulah pesan Yesus, supaya mereka tetap sungguh bersandar kepada kuasa Allah sendiri dan tetap rendah hati. Para murid harus siap dengan segala situasi hidup, tidak dihargai, siap kerja keras, capek dengan berbagai situasi masalah yang dihadapi, bahkan harus siap juga dimarahi. Karena apa? Mereka tidak mengerti apa yang dijadikan pesan oleh Sang Guru, pesan-pesan yang disampaikan Sang Guru. Mereka tidak mengerti. Maka di akhir Injil kita juga mendengar, dan ini menjadi sesuatu slogan yang sangat mendasar juga bagi kita. Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Lukas bab 17 ayat 10b. Lalu bagaimana saudara-saudari yang terkasih kita menyikapi hal ini di zaman sekarang? Sebagai anggota gereja, kita dipanggil untuk bersikap sebagai hamba yang siap sedia. Kita ingat ya, di Puji Syukur ada lagu dengan judul Ya Yesus Hamba Sedia 688. Demikian cuplikan singkatnya. Ya Yesus hamba sedia, jadi karyawan setia, bekerja di ladang Bapa dan menuai panen. Menarik apa yang ada dalam lagu ini. Kita dipanggil menjadi hamba yang siap sedia, diutus melaksanakan tugas meskipun diri kita ini lemah, tak berdaya, tak mampu untuk menahan segala situasi yang berat yang kita hadapi dan menghadapinya dengan baik. Kita menjadi karyawan yang setia, karyawan Allah yang setia, dan kita bekerja di ladang Bapa. Itulah tugas gereja kini. Bukan hanya kami para imam, biarawan-biarawati dalam tugas-tugas khusus, tetapi Anda juga sebagai kaum beriman dipanggil untuk menjadi karyawan yang setia, menjadi hamba-hamba yang setia, yang sederhana, yang sungguh bersandar pada kuat kuasa dari Allah sendiri. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Yesus memanggil kita menjadi hamba yang setia, yang siap sedia, yang beriman. Punya iman seperti biji sesawi sudah cukup digambarkan di dalam Injil tadi. Karena dengan memiliki iman sekecil biji sesawi saja, sesuatu bisa terjadi. Sesuatu yang mustahil bisa terjadi, karena semua bersandar pada kuasa Allah sendiri. Sesuatu yang kecil yang kita miliki, karena kuasa Allah bisa terjadi, karena kehendak Allah bisa terjadi. Kita sungguh sadari realitas di zaman sekarang, di dalam pelayanan ya, kita kadang ragu, kita kadang putus asa, sudah bekerja ini itu, melayani ini itu, melimpahkan segala tenaga dan apapun, bahkan harta benda. Namun tidak jarang, bagaimana tanggapan orang? Seringkali kita mengalami situasi sulit, tidak dihargai, mudah putus asa. Suatu yang tidak mudah. Oleh karena itu, saudara-saudari yang terkasih, pesan menarik bagi kita dari teks Injil ini, kita dipanggil untuk tetap melayani, jangan mudah berbangga diri,
dengan apa yang menjadi prestasi keberhasilan kita. Jangan mengharapkan apresiasi dari orang lain dan siaplah tidak dihargai. Namun bersyukurlah karena semua tugas pelayanan yang boleh dikerjakan, yang boleh Anda kerjakan berjalan dengan baik. Dan itu yang sungguh kita harapkan hanya karena kemurahan dan kasih Tuhan yang membimbing kita untuk bisa melayani sesama. Inilah saudara-saudari yang terkasih, nasihat Tuhan Yesus. Kita tetap beriman sekaligus kita siap untuk diutus. Semoga doa-doa Bunda Maria menaungi dan menyertai kita. Semoga kita bertekun dalam doa Rosario di bulan Oktober ini. Kita hendak bertekun bersama Bunda Maria, berdoa bersama Bunda Maria. Semoga naungan, kasih, perlindungan Bunda Maria menyertai kita semua. Demikianlah renungan yang bisa saya sampaikan. Semoga berkat Tuhan menyertai kita, membimbing kita semua dalam tugas-tugas karya pelayanan kita. Tuhan memberkati.